Selamat malam pemirsa, senang sekali pada malam hari ini tentunya selama 60 menit ke depan bersama saya Agnes kita akan masuk ke dalam program Jatim Outlook dan yang pastinya di sini kita akan membahas tentang topik yang menjadi satu urgensi bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur. Kita akan mengenal lebih dalam tentang Satpol PP. Mungkin masyarakat sering mendengar berita tentang Satpol PP atau bahkan ada yang pernah bersinggungan langsung dengan Satpol PP. Di sini kita akan mengetahui sebenarnya apa dan bagaimana Satpol PP dan kita akan lebih mengenal lagi tugas-tugas dari Satpol PP di pemerintahan khususnya di pemerintahan daerah yakni di Provinsi Jawa Timur. Telah hadir bersama saya yakni para narasumber yang luar biasa di Hotel and Cottage Waduk Selorejo di Kabupaten Malang. Kita akan berkenalan dulu dengan para narasumber ini. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Rum MM. Beliau adalah Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri. Selamat malam Pak Rum. Ya, monggo silakan mikrofonnya bisa digunakan. Selamat malam dan selamat malam para pemirsa. Baik, saya ucapkan juga selamat malam kepada Bapak Dr. Andes Sutartip MSI selaku Kasatpol PP dari Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Tartip. Selamat malam dan selamat malam pemirsa semuanya. Luar biasa dan tak ketinggalan juga selamat malam buat Bapak Dr. Budi Rianto Sudarsono selaku Akademisi Administrasi Publik dari Universitas Hang Tuah. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Luar biasa sekali. Saya mungkin langsung menuju ke Pak Rum ini. Sebenarnya apa dan siapa ini Satpol PP? Mungkin bisa lebih mengenal lebih dekat lagi nih masyarakat Jawa Timur khususnya. Baik, terima kasih. Sejenak kita melihat sejarah berdirinya Satpol PP itu dimulai pada tahun 1950 di Yogyakarta. Kala itu adalah pemerintah RI berada di Yogyakarta dan saat itu terbentuklah apa yang dinamakan Pangreh Projo. Nah itulah yang awal terbentuknya Satuan Polisi Pamung Praja itu dari adanya Pangreh Projo. Ya, kalau Pangreh itu istilahnya yang tukang perintah. Nah kemudian kalau itu menjadi pamong itu menjadi lebih soft, jadi tidak hanya memerintah. Kalau pangreh itu karena masih sisa-sisa Belanda itu isinya perintah-perintah saja, tapi karena kita sudah merdeka dan kita harus mengayomi masyarakat maka namanya pamong. Itulah secara singkatnya demikian. Berarti waktu itu dibentuk sebagai satu bentuk urgensi juga ya Pak ya. Nah setelah masa itu, apakah memang sampai dengan sekarang kan Satpol PP terus eksis? Urgensinya dalam kondisi masa sekarang ini seperti apa? Baik, dalam perkembangan seterusnya keberadaan Satpol PP berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah yang terus berganti-ganti dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Maka ternyata keberadaan Satpol PP itu identik dengan keberadaan pemerintah daerah itu sendiri. Demikian pentingnya keberadaan Satpol PP karena Satpol PP ini memegang peran sebagai penegak peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, di mana sebuah pemerintah daerah yang diberikan kewenangan membuat peraturan-peraturannya sendiri karena dalam rangka otonomi itu pastinya harus ditegakkan. Kalau semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau keputusan kepala daerah tidak ada yang menegakkan, itu pemerintahan berarti tidak berjalan semestinya. Karena pemerintahan itu bisa dikatakan pemerintahan yang ompong, membuat peraturan tetapi tidak bisa ditegakkan. Kira-kira itu. Oke, saya ke Pak Tartip, bagaimana pelaksanaannya sebagai tugas dan fungsi yang tadi disampaikan oleh Pak Rum di lapangan seperti apa ini Pak? Terima kasih. Di daerah khususnya di provinsi maupun kabupaten di mana gubernur atau bupati wali kota sebagai pembina teknik operasional kita menekankan bahwa semua perda, semua keputusan kepala daerah itu harus kita kawal ya. Harus kita tegakkan, supremasi hukum itu harus dikawal mulai dari proses sampai pada penegakannya agar masyarakat menjadi paham, masyarakat menjadi mengerti sehingga ada kepatuhan pada masyarakat. Karena
kondisi keamanan dan ketentraman ketertiban itu adalah bagian yang sangat fundamental di dalam rangka pemerintah agar dapat menyelenggarakan pembangunan yang ujung-ujungnya di dalam proses itu nantinya akan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Apa yang menjadikan Satpol PP itu memiliki satu eksistensi yang sangat penting hingga sekarang? Karena kalau kita lihat dari fungsi dan tugasnya menegakkan peraturan daerah, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban dari masyarakat ya. Nah ini sebenarnya fungsi itu juga dimiliki oleh aparat penegak yang lainnya. Nah apa yang menjadi satu eksistensi utama dari Satpol PP sehingga apakah tidak takut overlapping dengan tugas-tugas aparat yang lainnya? Terima kasih, Mbak. Jadi sebetulnya overlap itu tidak ada kalau pengertian kami. Karena apa? Karena semua instansi itu sudah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan itu diatur dalam suatu landasan hukum yang ada. Seperti kalau di provinsi itu dengan peraturan daerah ya. Jadi Satpol PP ini keberadaan diatur oleh peraturan daerah di mana tupoksinya sudah ada semuanya di situ. Oleh karena itu di dalam birokrasi itu kita harus ada pemaknaan yang 3 substansi ya. Yang pertama birokrasi kita maknai, yang kita harus pahami yang pertama adalah substansi, struktur dan kultur ini ya. Bicara substansi artinya semua aparat itu harus paham, harus mengerti dengan apa yang menjadi tugas mereka, harus kita kuasai. Juga demikian juga Satpol PP. Satpol PP ini harus juga dikuasai semua peraturan daerah dan kebutuhan kepala daerah yang harus ditegakkan. Ini yang kedua mengenai masalah struktur. Struktur ini pengertiannya tegak lurus, sehingga apa yang dijadikan kebijakan gubernur ini harus bisa dijabarkan dengan program kegiatan kita. Seperti contoh Satpol PP ya. Pak Gubernur menekankan bahwa setiap kegiatan Satpol PP ini harus selalu ditekankan pada penegakan peraturan daerah dan selalu melakukan patroli wilayah sehingga dapat tercipta wilayah-wilayah yang kondusif seperti itu. Okay. Ini yang ketiga kultur. Nah, kultur ini juga demikian. Birokrasi ini bawaan harus tunduk pada pimpinan dan loyalitas sebagian kultur dari birokrasi seperti itu. Sehingga saya pikir tadi yang dikatakan Mbak tidak mungkin terjadi overlap karena semuanya sudah diatur oleh masing-masing lembaga itu dan semuanya sudah punya porsi masing-masing. Sehingga kalau kita memerlukan sinergi dengan aparat samping, kita lakukan itu sebagai bagian bentuk kita mensinergikan terhadap tugas masing-masing, sehingga tatkala ada eskalasi yang berkembang di tugas-tugas di lapangan itu kita bisa mengantisipasi bersama-sama. Mendukung begitu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Bagaimana Pak menanggapi bahwa ternyata Satpol PP ini memegang satu peranan yang sangat penting dalam pemerintahan daerah? Silakan Pak Budi. Terima kasih. Memang kalau kita lihat secara umum ya, aparat birokrasi yang ada di lapangan itu siapa? Mesti Satpol PP, karena operator lapangan dari Perda untuk ketentraman masyarakat dan yang mesti turun ke lapangan. Oleh karena itu peran strategisnya Satpol PP ini menjadi semacam etalase birokrasi atau etalase pemerintahan, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau pemerintahnya buruk, maka Satpol PP juga akan kelihatan buruk. Kalau pemerintahan baik, mesti akan dilihat Satpol PP juga baik. Karena kebijakan atau perda-perda yang dibuat itu mesti baik. Maka Satpol PP tinggal mengkondisikan pada masyarakat, menyampaikan pada masyarakat peraturan itu seperti ini. Sehingga penegakannya menjadi diterima oleh masyarakat. Namun demikian, persoalannya sekarang ini adalah masyarakat masih dalam transisi ya, dari masyarakat yang dulu diberi kebebasannya dikurangi di pemerintahan Orde Baru. Sekarang ketika era demokrasi, kebebasan itu berkembang sehingga ada semacam transformasi atau kontradiksi antara pemerintah dengan rakyat sekarang ini, sehingga seringkali kita lihat di lapangan ada obrak-obrakan yang dilakukan, yang melakukan siapa? Satpol PP. Dari Satpol PP dan masyarakat. Kemudian, akhirnya bentrok ya, begitu ya. Akhirnya mereka mencap bahwa selama ini yang suka mengganggu masyarakat itu adalah Satpol PP. Ini sebenarnya menjadi persoalan kita bersama. Padahal kalau kita mau jujur, ini semua adalah untuk kepentingan penegakan hukum.
perda-perda untuk efektivitas pemerintahan dan efisiensi pemerintahan, supaya seluruh perda atau peraturan itu terlaksana dengan baik di wilayah pemerintahan itu, baik di kabupaten maupun di provinsi. Baik, nanti kita akan bahas lagi ini terkait dengan kesalahpahaman, karena memang ini sering kali terjadi. Sementara Satpol PP harus menjadi penyambung antara pemerintah daerah dengan masyarakat, namun ternyata posisinya justru menjadi serba salah ketika masyarakat menganggapnya dalam tanda kutip negatif begitu ya, Pak ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, sebagai satu-satunya SKPD yang kelembagaannya ini tersebut dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, khususnya Undang-Undang 32 2004 di pemerintahan daerah, tentunya Satpol PP ini harus memiliki satu moto, di mana motonya di sini adalah pemerintahan yang berwibawa. Jadi di sini kita tentunya topik kita pada malam hari ini masih tetap dalam Jatim Outlook, yaitu Satpol PP dalam menjaga citra wibawa dari pemerintah. Nah, mungkin saya ke Pak Rum lagi nih, Pak. Nah, bagaimana sebenarnya wibawa pemerintahan yang harus dijaga oleh Satpol PP? Karena kan kalau kita lihat ini di pandangan masyarakat, ternyata ini justru terjadi sebaliknya. Ketika yang tadi dikatakan oleh Pak Budi harus berusaha menegakkan perda, masyarakat ini menganggapnya sebagai satu hal yang berkebalikan. Baik, saya mungkin juga ingin menggarisbawahi tadi penjelasan dari Bapak Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur, bahwa sebenarnya di lapangan itu tidak ada overlap antara tugas-tugas di dalam ketertiban masyarakat, karena semuanya sudah ada undang-undangnya. Jadi kepolisian itu tugasnya adalah untuk keamanan, sedangkan Satpol PP itu tugas pokoknya adalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban dan ketentraman. Iya, okay. Jadi beda. Jadi andai kata kepolisian sebagai salah satu urusan pusat itu didelegasikan kepada daerah, tidak perlu ada Satpol PP. Karena tidak didelegasikan itu urusan keamanan, maka daerah diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk membentuk Satpol PP untuk menjaga, memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Nah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum ini dalam rangka daerah bisa menjaga kewibawaannya. Daerah dengan urusannya 31 urusan itu ada tindak lanjut dari urusan yang diatur dalam berbagai peraturan daerah. Jadi misalnya ada yang urusan misalnya perhubungan, daerah pasti ada perda mengenai perhubungan. Nah, semua perda itu di dalam rangka melaksanakan urusan yang sudah didelegasikan. Nah, urusan yang sudah didelegasikan oleh daerah dengan peraturan daerah itu sama dengan undang-undangnya daerah. Nah, undang-undang daerah kalau tidak dikawal oleh sebuah institusi yang dalam ini Satpol PP, itu tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, maka pemerintahan itu tidak berwibawa, dan akhirnya pemerintahan itu tidak bisa mensejahterakan rakyat, karena di dalam perda itu terkandung ada perintah-perintah ataupun anjuran kepada masyarakat, seperti misalnya membayar retribusi untuk pemasukan pendapatan daerah. Nah, kalau pemasukan pendapatan daerah itu tidak ada karena perda-perda semua itu tidak bisa ditegakkan, itulah pemerintahan tidak berwibawa jadinya. Jadi ada pemerintahan tetapi masyarakat sesuka hati sendiri, tidak bisa mematuhi perintah-perintah atas nama peraturan daerah yang sebetulnya itu sebagai undang-undangnya daerah. Tapi kalau kita melihat di lapangan, ini sebenarnya dari masyarakat ketika Satpol PP terjun ke lapangan, kemudian harus melakukan penertiban perda. Ini sering kali makin dari masyarakat juga mengetahui ada bentrokan-bentrokan. Nah, apakah itu dari masyarakatnya yang tidak mau menurut terhadap perda-perdanya, atau mungkin dalam pelaksanaan teknisnya ini ada satu kekeliruan atau seperti apa? Mungkin dari Pak Tartib atau Pak Rum seperti apa yang bisa menjelaskan? Sebentar melanjutkan, nanti Pak Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur yang melanjutkan. Jadi sebenarnya
ada dua hal penting yang untuk masyarakatnya sendiri juga untuk Satpol PP-nya sendiri. Jadi sebuah proses penyusunan peraturan perundang-undangan semacam peraturan daerah, Menteri Dalam Negeri itu sudah sebetulnya membuat himbauan kepada seluruh kepala daerah, kalau ketika menyusun sebuah peraturan daerah, sejak awal sudah melibatkan Satpol PP untuk duduk serta menyusun peraturan daerah. Kenapa? Karena perangkat Satpol PP inilah yang akan menegakkan peraturan daerah. Kalau dari awal dia tidak dilibatkan dalam menyusun peraturan daerah, bagaimana dia tahu akan menegakkan? Inilah yang terjadi friksi di lapangan. Nah, yang kedua, ada sisi lain dari masyarakat sendiri, ternyata sosialisasi itu kurang. Jadi sebuah peraturan daerah sebenarnya begitu sudah diketok oleh DPRD, disahkan sebagai peraturan daerah, itu harusnya melalui sosialisasi. Nah, bagaimana Satpol PP mau mensosialisasikan, diajak membuat perda saja tidak. Akhirnya masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri, maunya sendiri-sendiri. Ini saya dalam rangka sah menegakkan perda, masyarakat tidak siap. Nah, andai kata ini ada sosialisasi dan Satpol PP dilibatkan dari awal, mungkin tidak terjadi. Jadi masyarakat itu kita harus memaklumi ketidaktahuannya. Tapi kalau sudah ada penyuluhan dan selalu tindakan Satpol PP itu tidak pernah langsung action, tetapi melalui persuasi. Jadi melalui peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, peringatan keempat, karena sudah sedemikian rupa memang ini mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat, itulah baru ada penggusuran. Nah, yang diekspos ini biasanya yang terakhir ini. Oh, baik. Jadi ini begitu. jadi bagian terakhirnya begitu ya. Monggo silakan Pak Tertib, gimana? Jadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Sekretaris ya. Jadi memang benar adanya. Jadi sebuah proses penertiban itu tidak lalu di akhirnya saja yang diberitakan, tetapi awal dari proses itu tidak pernah dimuat ya. Padahal kita sudah selaku lembaga institusi yang terkait dengan mempunyai fungsi dan tugas di bidang penegakan ini, sebelum penertiban, sebelum represif itu kita lakukan, ada suatu proses-proses yang kita komunikasikan ya. Bahkan tadi yang disampaikan Pak Sekretaris, ada peringatan sampai 1-2 sesuai SOP yang ada. Bahkan kalau sudah tidak dipedulikan, kita juga kadang-kadang masih kita ajak bicara bersama-sama. Dan saat ini terjadi juga ini di Jember ya. Di Jember itu sekarang ada terjadi proses di mana ada suatu aset pemerintah daerah diduduki oleh PKL ya. Di sana ada 32 PKL, tetapi kita tidak lalu serta-merta kita gusur mereka, kita tidak bicara. Sudah 4 kali kita rapat dengan mereka, tetapi belum ada titik temu. Tetapi kita harapkan tindakan-tindakan persuasi humanisme ini bagian yang perlu kita kedepankan, agar supaya nanti dalam suatu keputusan, di dalam suatu tindakan-tindakan dilakukan Satpol PP jangan sampai terjadi image yang negatif. Padahal kita ini semua ingin mengatur mereka dengan supaya baik ya, supaya ada ketegasan, sehingga supremasi hukum ini bagian dari tadi yang dikatakan Pak Rum. Supremasi hukum itu ada bagian dari yang harus kita tegakkan, supaya apa? Supaya masyarakat taat dan patuh dengan aturan. Kalau taat dan patuh, maka situasi menjadi kondusif gitu. Ya, kembali lagi. Situasi kondusif ini kan kembali lagi pembangunan bisa dijalankan dengan baik. Coba tatkala kita lihat ada demo di Surabaya, macet total, sudah berapa jam tidak ada lalu lintas bisa bergerak. Ini ada transaksional berhenti di sana. Berapa nilai ekonomi yang dirugikan oleh kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kalau ini bisa kita komunikasikan, ya, kita pahamkan dengan mereka, bolehlah melakukan demo dan sebagainya, atau hal yang melanggar, tetapi tetap jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini yang perlu kami tekankan. Oke, baik, saya ke Pak Budi. Ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rum, bahwa Satpol PP ini sebenarnya perlu untuk menjadi bagian ketika kepala daerah melakukan penyusunan satu perda. Bagaimana ini? Apakah memang itu sangat diperlukan atau seperti apa Pak Budi? Saya kira itu sangat diperlukan. Bahkan kalau mengingat tahun 70-an ya, di tingkat kecamatan itu namanya mantri polisi, itu level kedua setelah camat, di atas sekretaris kecamatan. Itu artinya peran Satpol PP ini memang sangat penting. Mungkin ini perlu dipikirkan bahwa
mestinya itu orang kedua setelah bupati, setelah bupati dan wakil bupati, khususnya di dalam tugas-tugas pelaksanaan perda, sehingga operasi di lapangan atau efektivitas perda di lapangan itu bisa langsung didengar di level pimpinan puncak, supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat yang dilakukan oleh bupati itu tidak kemudian bertabrakan dengan masyarakat. Tapi memang sekarang ini masih masa transisi ya, ketika masyarakat sebelumnya itu tidak percaya pada pemerintah bahwa pemerintah itu upayanya adalah mensejahterakan rakyat. Ini ketidakpercayaan yang seringkali menimbulkan benturan di lapangan. Nah, kebetulan Satpol PP memang yang di lapangan, sehingga yang benturan antara pemerintah dengan masyarakat itu ya otomatis Satpol PP. Ya, seperti tadi saya katakan sebagai etalase, karena mereka Satpol PP ini yang terjun di lapangan. Coba aparat yang lain kan duduk di belakang meja biasanya kan itu. Sementara Satpol PP terjun langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, terkait dengan penertiban dan sebagainya ini, sebetulnya ada peran yang utama dari Satpol PP itu adalah peran edukatifnya ini. Edukatif kepada masyarakatnya. Kepada masyarakat ini sangat penting, ini yang perlu ditekankan, sehingga peranan humas dalam hal ini, dalam pembelajaran pada masyarakat itu sangat penting di organisasi Satpol PP ini. Ya seperti tadi kita ketahui bahwa banyak kegiatan-kegiatan edukasi ini tidak terekspos atau tidak ketahui oleh masyarakat, karena memang berita yang menarik itu kalau sudah terjadi benturan kan gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya peran humas di sini dalam konteks edukasi masyarakat itu sangat perlu, supaya masyarakat lebih paham bahwa maksud masyarakat ini dipindah ke sana dan sebagainya itu adalah lebih dalam upaya menyejahterakan mereka, supaya bisnis mereka tidak bisnis mereka menjadi lebih berkelanjutan, karena di tempat yang jelas, di tempat yang resmi, dan kemudian terjadi proses sirkulasi pemasukan daerah kepada pemerintah daerah. Karena perlu diketahui, pengusaha-pengusaha, jadi yang di pinggir jalan itu PKL belum tentu dia orang yang tidak mampu ya. Karena bisnis di tempat umum atau di trotoar itu bisa bebas pajak, keuntungannya gitu, sehingga bisa mengais keuntungan lebih besar dibanding yang di tempat resmi. Kan di tempat resmi kan ada pajaknya dan sebagainya. Banyak juga bisnis-bisnis yang asetnya besar itu berada di pinggir jalan. Kalau kita mau lihat di tempat-tempat yang tidak resmi, itu adalah pola-pola ya untuk menghindar pajak, sehingga lebih baik membayar pajak yang tidak resmi kepada aparat atau menyuap, karena dari nilai yang harus dibayarkan lebih murah dibanding bayar pajak yang resmi ya. Nah, upaya-upaya seperti itu ada. Seperti kemarin ketika ada penertiban dari Pasar Ponokromo menjadi DTC itu, ternyata ada bedak-bedak itu yang dimiliki oleh satu orang. Sehingga ternyata pemiliknya itu bukan PKL itu sendiri, tapi ada pemilik modal besar di balik sebenarnya letak dari Satpol PP ya, fungsi dan tugas dan peranan dari Satpol PP juga ya, supaya bisa lebih menertibkan kesemuanya itu ya. Kesemuanya itu ya. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini, pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.